Bagaimana kabar Anda hari ini? Galaxy News kembali menjumpai Anda bersama saya, Eka Anindita, dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Meningkatnya angka kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Adanya himbauan pemerintah untuk pembelajaran daring mulai diterapkan di sekolah-sekolah di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah SMA 101 Antariksa, mulai menerapkan anjuran pemerintah tersebut. Lalu, bagaimana pembelajaran tersebut berlangsung? Untuk mengetahuinya, kami sudah terhubung dengan Wahyuni yang saat ini sudah berada di lokasi. Baik, halo Wahyuni, apakah dapat merespon suara saya? Iya, sudah terdengar. Baik, silakan sampaikan informasi terkait bagaimana situasi dan kondisi pembelajaran daring yang dilakukan oleh SMA 101 Antariksa. Baik pemirsa, sudah terlihat di belakang saya yaitu SMA 101 Antariksa, dan saya akan menuju SMA 101 Antariksa untuk melihat keadaan yang terjadi di SMA 101 Antariksa. Inilah suasana SMA di mana siswa belajar dari rumah melalui aplikasi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA 101 Antariksa. Kalau boleh tahu, Ibu atas nama siapa? Saya sendiri dengan Halimah Sayyidah. Apakah benar Ibu, di SMA ini melakukan pembelajaran secara daring? Ya benar, memang sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran daring sejak 1 minggu yang lalu. Apakah saya boleh melihat pembelajarannya, Bu? Boleh, silakan. Baik pemirsa, saat ini kita akan menuju kelas yang sedang melakukan pembelajaran secara daring bersama Kepala Sekolah SMA 101 Antariksa. Mari. Ini adalah salah satu kelas yang sedang melakukan pembelajaran secara daring. Jadi gurunya tetap ke sekolah, siswanya di rumah masing-masing. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti Aisyah. Oh iya, Ibu Siti Aisyah sedang melakukan apa? Saya sedang melakukan pembelajaran secara online. Oh, kalau boleh tahu pembelajarannya itu seperti apa, Bu? Jadi pembelajarannya itu dilakukan dengan aplikasi Zoom. Oh iya, boleh saya lihat, Bu? Baik pemirsa, dapat kita lihat secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan saat ini di SMA 101 Antariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada di dalam lindungannya. Baik, pelajaran kita hari ini akan membahas tentang termokimia. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait materi yang akan kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 2 tentang termokimia. Jadi pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas perubahan entalpi, kemudian kalorimetri, dan yang terakhir kalor jenis. Baik, pembahasan pertama tentang perubahan entalpi atau delta H. Dalam suatu perubahan materi, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia, selalu disertai dengan perubahan energi yang berupa perpindahan kalor. Perpindahan kalor pada tekanan tetap disebut perubahan entalpi atau delta H. Ditinjau dari perubahan entalpinya, reaksi kimia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Reaksi yang pertama adalah reaksi endotherm, reaksi yang memerlukan energi, atau reaksi yang menyerap kalor, di mana kalor itu berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga delta H bernilai positif. Reaksi yang kedua adalah reaksi exotherm.
reaksi yang menghasilkan energi, atau reaksi yang melepas kalor, di mana kalor berpindah dari sistem ke lingkungan sehingga delta H bernilai negatif. Kalorimetri. Pengertiannya yaitu kalorimetri adalah ilmu dalam pengukuran panas dan reaksi kimia atau perubahan fisik. Pada kalorimetri ini dapat melakukan pengukuran perubahan kalor yang tergantung pada pemahaman tentang kalor, jenis, dan kapasitas kalor. Prinsip kerja kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan asas Black yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Jadi ketika dua buah benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin hingga mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu setimbang. Rumus kalorimetri yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q adalah kalor, M1 yaitu massa benda bersuhu tinggi, M2 yaitu massa benda bersuhu rendah, C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah, T1 suhu benda bersuhu tinggi, T2 suhu benda bersuhu rendah, dan TA yaitu suhu akhir kedua benda. Selanjutnya yaitu kalor jenis. Sifat K suatu zat untuk menyerap kalor. Kalor jenis adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dengan rumus I sama dengan M kali C kali delta T, C sama dengan Q per M kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, dan C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Dapat dilihat pada tabel kalor jenis berikut. Adapun contoh mengenai tabel di samping yaitu kalor jenis air atau cair sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius tembaga. Untuk menaikkan suhu air 1 Kelvin diperlukan energi sebesar 4.200 Joule, sedangkan tembaga diperlukan energi sebesar 390 Joule. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 untuk presentasinya. Untuk lebih lanjut mengenai penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari, mari kita menyimak video yang saya berikan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di stasiun kereta api Cipulang dan saya akan mewawancari salah satu mahasiswi yang letak rumahnya berada di dekat stasiun ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Jihan. Kak Jihan, apakah saya boleh mewawancarai sedikit mengenai pembuatan rel kereta api di stasiun Cipulang ini? Iya, boleh. Oke, apakah dalam pembuatan rel kereta api membutuhkan tenaga kerja yang banyak? Iya, karena di Indonesia itu dalam pembuatan rel kereta api sangat dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Karena dilakukan secara manual dan dibantu oleh beberapa alat berat. Lalu apakah dalam pembuatan rel kereta api ini ada proses termokimia? Tentu saja karena dalam pembuatan rel kereta api itu terjadi proses pembakaran dan penyambungan rel sehingga terjadi perubahan kimia. Baik pemirsa, dapat dilihat dokumentasi proses pembuatan rel kereta api di stasiun. Hai semua, rel merupakan logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan sejenis seperti tram dan sebagainya. Pembangunan rel kereta ini lebih rumit dibandingkan dengan jalan aspal karena rel kereta ini memiliki banyak komponen dan syarat-syarat khusus dalam konstruksinya. Selain itu, rel kereta ini juga harus dibangun dengan kokoh dan sebaik mungkin agar mampu menahan beban berat kereta api dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berikut ini adalah beberapa proses konstruksi rel kereta api. Rel kereta api atau disebut juga dengan railway track ini terdiri dari berbagai macam komponen, dan komponen yang pertama yaitu batang rel. Komponen paling atas dari sebuah rel kereta adalah batang rel, dan batang rel ini terbuat dari baja bertekanan tinggi. Batang rel ini dibuat khusus
agar mampu menahan beban berat dari rangkaian kereta api yang berjalan di atasnya. Untuk lebar kedua batang rel atau disebut juga dengan railway gauge memiliki ukuran yang berbeda pada tiap negara. Namun hampir 60% trek kereta api di seluruh dunia menggunakan trek yang lebarnya 1435 mm yang disebut dengan spur standar. Komponen selanjutnya yaitu sleeper. Sleeper atau bantalan rel dipasang sebagai landasan dari batang rel dan berfungsi untuk mentransfer beban berat yang diterima dari batang rel untuk disebarkan ke balas di bagian bawahnya. Selain itu, sleeper juga berfungsi untuk menjaga kelebaran trek agar selalu konstan, sehingga batang rel ini tidak meregang atau menyempit. Komponen selanjutnya yaitu balas. Balas merupakan lapisan batuan yang ditempatkan di bawah sleeper yang berfungsi untuk menahan beban dari sleeper dan batang rel. Balas ini berfungsi sebagai tempat jalur drainase air dan menghambat pertumbuhan rumput-rumput liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel menjadi tidak stabil. Balas juga berfungsi untuk menahan rel kereta tetap berada di tempatnya, serta balas ini juga meredam kebisingan saat kereta lewat. Balas pada rel kereta dibuat dengan dua lapisan. Lapisan yang pertama terdiri dari batu pecah yang kasar dan bersudut, dan lapisan kedua atau subbalas biasanya terdapat pasir kasar dan kerikil yang berukuran sedang. Komponen selanjutnya yaitu rail fastening system. Rail fastening system atau penambat rel ini berfungsi untuk mengikat antara rel ke sleeper dan merupakan komponen yang terpenting dari rel kereta api. Untuk penambat rel ini ada dua jenis, yaitu penambat kaku dan penambat elastis. Penambat kaku biasanya digunakan pada jalur kereta api yang sudah tua, sedangkan penambat elastis diciptakan untuk meredam getaran dengan frekuensi tinggi, dan penambat ini dipakai pada jalur kereta modern saat ini. Konstruksi rel kereta api terbuat dari baja, di mana setiap bagian rel yang diproduksi ini berupa potongan dengan panjang 20-25 meter. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyambungan bagian-bagian rel kereta api agar lintasannya ini menjadi sangat panjang. Penyambungan rel kereta api ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode plat sambung dan metode pengelasan. Fishplate atau plat sambung yaitu batang logam yang berfungsi untuk menyatukan kedua ujung batang rel dengan cara dibaut tanpa pengelasan. Di antara kedua ujung batang rel ini harus terdapat celah yang berguna untuk menghindari batang rel ini membengkok ketika terkena panas. Plat sambung umumnya digunakan pada batang rel dengan panjang 100-300 meter. Sedangkan untuk rel dengan panjang di bawah 100 meter, pada umumnya disambung dengan metode pengelasan. Salah satu metode pengelasan adalah pengelasan termit, yaitu pengelasan antara dua batang rel melalui suatu reaksi kimia dengan menggunakan senyawa termit. Metode pengelasan termit ini dilakukan untuk menghasilkan sambungan yang baik nantinya. Untuk proses pengelasan termit ini, para teknisi harus mendekatkan rel secara tepat sehingga ada celah di antaranya. Kemudian pada sambungan rel ini dicepit dengan alat yang bernama mold atau cetakan. Dan setelah itu, para pekerja memanaskan mold itu dengan suhu mencapai 900 derajat Celcius. Selanjutnya, para teknisi menaruh sebuah wadah yang berisi senyawa termit di atas mold tersebut. Senyawa termit ini nantinya akan bereaksi dan akan menghasilkan panas dengan temperatur mencapai 3500 derajat Celcius. Dengan temperatur tersebut, besi di dalam wadah akan meleleh, dan lelehan besi ini akan masuk ke dalam mold. Setelah itu, mold dibiarkan mendingin selama waktu yang telah ditentukan, dan ketika mold sudah dingin, mold ini diangkat dan kemudian masuk ke dalam proses finishing. Pada proses finishing ini, sambungan hasil pengelasan termit dipasang dengan alat straightening railway, yang bertujuan agar sambungan rel ini posisinya lurus dan sejajar. Setelah tersambung, kelebihan besi hasil pengelasan ini kemudian akan dihilangkan, lalu dihaluskan dengan menggunakan mesin gerinda. Sebuah rel kereta api juga membutuhkan perawatan, dan salah satunya yaitu dengan cara membakar rel kereta api.
Pada saat musim dingin, banyak rel kereta yang sengaja dibakar di beberapa kota di belahan dunia. Pembakaran rel kereta api ini bertujuan untuk menjaga agar rel tetap hangat dan tidak membeku. Metode pembakaran ini sangat diperlukan, karena jika tidak, rel kereta ini bisa berdampak parah oleh suhu dingin yang ekstrim dan mengarah pada situasi yang membahayakan. Situasi yang membahayakan itu antara lain terjadinya kasus yang disebut dengan pull apart, yakni saat celah di antara dua sambungan rel membesar. Situasi ini terjadi karena suhu dingin ekstrim membuat logam rel kereta mengalami penyusutan dan saling menarik satu sama lainnya. Oleh karena itulah rel kereta ini dipanaskan untuk mencegah penyusutan itu, dan celah antar sambungan ini bisa dipersempit kembali. Situasi membahayakan lainnya yaitu terjadinya malfungsi pada bagian switch rel kereta, yang biasanya dipakai untuk menggeser kereta ke jalur rel yang berbeda. Keberadaan es dan salju di tengah suhu dingin dapat memicu kemacetan pada bagian switch tersebut, dan hal itu dapat dicegah dengan cara memanaskan rel kereta. Pembakaran rel kereta ini dilakukan dengan cara manual, dan sebelum dibakar, bagian-bagian rel yang membeku ini dibersihkan dan diperbaiki terlebih dahulu. Dan besar kecilnya api ini juga diatur oleh para tim pemeliharaan tersebut. Biasanya tim pemeliharaan ini bekerja secara bergantian untuk terus memantau di lokasi agar kobaran api bisa terkendali. Bisa terdapat perhitungan yang terjadi dalam proses pembuatan rel kereta api ini, diantaranya yaitu perhitungan perubahan entalpi, pembakaran besi, perhitungan persen efisiensi, dan juga kalor jenis. Untuk yang pertama, terkait perubahan entalpi, reaksi termit yang digunakan pada pengelasan rel kereta api mempunyai persamaan reaksi sebagai berikut. 2Al solid ditambah Fe2O3 solid menjadi Al2O3 solid ditambah 2Fe solid. Diketahui dua persamaan termokimia berikut. 2Al solid ditambah 3/2O2 gas menjadi Al2O3 solid dengan delta H sebesar min 1669,82 kJ. 2Fe solid ditambah 3/2O2 gas menjadi Fe2O3 solid dengan delta H bernilai negatif 822,162 kJ. A. Tentukan delta H reaksi per mol Al, dan B. Tentukan delta H reaksi per mol Fe2O3. Jika reaksi dibagi, maka nilai delta H juga dibagi. Jika reaksi dikalikan, maka nilai delta H juga dikali. Jika reaksi dibalik, maka nilai delta H yang sebelumnya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Jika reaksi dijumlah, maka nilai delta H juga dijumlahkan. Reaksi utamanya 2Al solid ditambah Fe2O3 solid menjadi Al2O3 solid ditambah 2Fe solid. Pada persamaan pertama, 2Al solid ditambah 3/2O2 gas menjadi Al2O3 solid dengan delta H bernilai negatif 1669,82 kJ. Untuk yang persamaan kedua, Fe2O3 solid menjadi 2Fe solid ditambah 3/2O2 gas dengan delta H sebesar positif 822,162 kJ, di mana 3/2O2 pada persamaan pertama dan 3/2O2 pada persamaan kedua dicoret. Dan pada persamaan kedua, itu terjadi pembalikan, sehingga yang awalnya delta H-nya bernilai negatif menjadi bernilai positif. Dan diperoleh hasil 2Al solid ditambah Fe2O3 solid menjadi 2Fe solid ditambah Al2O3 solid dengan delta H bernilai negatif 847,658 kJ. Untuk jawaban dari A
Yang pertanyaan A, delta H sama dengan min 847,658 per 2 mol Al dikali 1 mol Al. Sehingga diperoleh hasil delta H reaksi sebesar negatif 423,829 kJ. Untuk jawaban pertanyaan yang D, delta H sama dengan negatif 847,658 dibagi 1 mol Fe2O3 dikali 1 mol Fe2O3. Dan diperoleh hasil delta H reaksi sebesar negatif 847,658 kJ. Eksperimen, run eksperimen. Nah, di sini kita gunakan yang solid ya. Kita menggunakan padatan. Nah, di sini kita pilih yang besi, lalu dengan masanya 10. Dengan temperatur, kita kasih 30 ya. Show, next, kita pilih liquidnya, yaitu air atau H2O. Dengan masanya, berapa nih? Masanya 50 ya, kita pakai. Nah, untuk temperaturnya 20, kita show. Lalu next, show paragraf. Kita start. Kita lihat sini, reaksinya seperti apa. Kita tunggu sampai perubahan suhunya ketika direaksikan, sampai dengan suhu berapa. Seperti itu. Ini grafiknya ya. Nah, sudah kita dapat suhu setelah direaksikan yaitu 20,21 derajat Celcius. Dari percobaan kalorimeter secara virtual didapatkan M1 sama dengan 10 gram, M2 50 gram, T1 30 derajat Celcius atau 303 Kelvin, Y2 4,2 Joule per GK, TC sama dengan 20,21 derajat Celcius atau 293,21 Kelvin, T2 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin, di mana rumusnya M1 kali C1 kali delta T sama dengan M2 kali C2 kali delta T. M1 kali C1 kali T1 min TC sama dengan M2 kali C2 kali TC min T2. 10 kali C1 kali 303 dikurangi 293,21 sama dengan 50 kali 4,2 kali 293,21 dikurangi 293. 10 kali 9,79 kali C1 sama dengan 210 dikali 0,21. 10 kali 9,79 dikali C1 sama dengan 44,1. 9,79 dikali C1 sama dengan 44,1 per 10. Dan didapatkan bahwa C1 sama dengan 0,45 Joule per gram. Persen efisiensi yang kami dapatkan yaitu hasil percobaan 0,432 Joule per gram dan hasil yang kami dapatkan tadi 0,45 Joule per gram. Dengan rumus persen efisiensi sama dengan VA min VE per VE kali 100% sama dengan 0,432 dikurangi 0,45 per 0,45 kali 100% sama dengan 4%. Baik, untuk yang terakhir adalah terkait dengan kalor jenis. Di sini ada contoh soal, misalkan balok besi bermasa 4 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius apabila kalor jenis besi sebesar 450 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah energi panas yang diperlukan? Dari pernyataan tersebut dapat diketahui M atau massa sama dengan 4 kg, T1 atau T awal sama dengan 20 derajat Celcius, T2 atau suhu akhir sama dengan 70 derajat Celcius, dan kalor jenis besi yaitu seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya yaitu sebesar 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan ditanyakan berapakah besar kalor atau energi panas yang diperlukan. Sehingga akan rumus kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T,
diperoleh sama dengan 4 kali 450 kali 70 dikurangi 20 sama dengan 90.000 Joule. Sehingga kalori yang digunakan atau energi panas yang diperlukan untuk memanaskan besi sebesar 4 kg yaitu 90.000 Joule. Ya, itu tadi video dari penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik pemirsa, sekian yang bisa saya laporkan. Saya Wahyuni, saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih Wahyuni atas laporan yang Anda sampaikan. Pemirsa, itulah informasi terkini mengenai pembelajaran daring di SMA 101 Antariksa. Demikian Galaxy News kali ini. Saya, Eka Anindita, beserta tim, pamit undur diri. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan.